Hari ini tujuannya daripada apa yang Tuhan mau sampaikan rema firman-Nya bagi setiap pendengar dan pemirsa ya, yaitu kesembuhan keluarga. Amin. Kesembuhan suami, istri, anak-anak. Amin. Kesembuhan bagi yang sudah berumah tangga tetapi masih merindukan dan sedang OTW, momongan buah hati dalam berkat Tuhan. Hari ini ada kesembuhan bagi setiap anak-anak. Anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Mereka bukan pemalas, mereka bukan pembawa masalah, mereka bukan kena kutuk. Tapi hari ini saudara-saudara, pesan-pesan ini akan membuat engkau dan seisi keluargamu menyembah Tuhan. Anak-anakmu ada di dalam jalan yang benar. Anak-anakmu seperti pahlawan di tangan Tuhan, yang ketika mereka mendengar sabda Tuhan ini, hidup hati, jiwa, roh mereka akan dibimbing oleh Roh Kudus. Siapkan hati kita. Baiklah, kita pohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati baik pendengar maupun pemirsa di mana saja yang sedang menyaksikan ini. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini melalui kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagiku hidup itu melayani, dan salah satu melayani itu adalah bisa mendoakan Bapak Ibu sekalian. Karena perihal mendoakan orang hari ini sebetulnya adalah menu surgawi. Menu surgawi kepada bumi ini. Mengapa demikian? Tuhan tahu begitu banyak orang-orang yang sakit, dan Tuhan mau menyembuhkan mereka. Maka saya percaya Pastor hanya salah satu dari jutaan orang yang surga bangkitkan untuk mendoakan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, please jangan mengidolakan Pastor Andy, karena Pastor salah satu dari jutaan, bahkan lebih barangkali, orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pendoa. Karena di tempat Bapak Ibu melayani, bergereja, stay, tinggal, itu pasti banyak banget ya hamba Tuhan dibangkitkan Tuhan. Karena perihal pelayanan doa ini adalah menu surgawi. Dunia membutuhkan kesembuhan. Oleh sebabnya Tuhanlah yang menyiapkan menu ini bagi setiap wilayah, daerah, provinsi, kota, kabupaten, supaya orang-orang sakit dapat disembuhkan. In Jesus' name. Pembacaan sabda firman Tuhan, Pastor mulai ya. Kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu sekalian, semua orang yang beragama itu memiliki rasa hormat kepada Tuhannya. Termasuk Bapak Ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tentu kita sangat takut dan hormat, respect dengan Tuhan Yesus, Mesias, penguasa hidupku. Dan secara umum tadi saya sampaikan bahwa setiap orang beragama
Karena agama itu adalah sebuah usaha manusia mencari Tuhan, agar hidup mereka terbimbing, terpimpin dengan apa yang mereka yakini di dalam kitab suci yang diajarkan oleh agama masing-masing. Jadi perihal takut akan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang ya memang begitu bagi orang yang beragama. Tetapi ada bahagia orang benar, bahagia orang Kristen yang diajarkan oleh Bible apabila kita jatuh cinta dengan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan itu manis, lebih manis daripada madu, tapi nggak bikin diabetes. Bahagia orang benar, dia jatuh cinta, dia kecanduan, dia tergila-gila, dia terobsesi, dia sangat lopiu banget sama firman Tuhan. Jadi bagi orang benar, firman Tuhan itu tidak sekedar untuk dilakukan, tetapi dihidupi. Kehidupan baru yang Tuhan berikan, ya kehidupan menghidupi firman Tuhan. Sehingga, ayo, hari ini kita ingatkan kepada anak-anak kita supaya di tengah mereka kesibukan belajar online barangkali, atau dunia mereka, dunia anak, ayo kita mulai ajarkan mereka untuk cinta akan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka akan perintah-perintahnya. Karena tugas kita sebagai orang tua ya, Bapak Ibu, tidak cuma memikirkan nanti bulan depan kita bayar SPP, sekalipun online kan tetap bayar untuk memberikan gaji ke guru-guru kan. Kita jangan cuma berpikir, waduh baju anak saya dulu badannya tidak begitu, sekarang sudah naik besar, baju so kecil, kita mulai berpikir ke Dep Store untuk membelikan baju yang baru, sudah tidak muat kodong, gede nih. Ya, tetapi kita juga harus melihat bahwa apakah rohani anak kita ini bertumbuh apa tidak. Dan kalau bertumbuh, wadah apa, ajaran apa, ataupun nasihat apa yang kita perlu masukkan, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya yang utama, tugas orang tua, yang utama ya, yang paling utama, bagaimana membawa iman anak-anak kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Rasanya kalau kita orang tua, anak-anak kita sudah imannya kepada Sang Pencipta, kita meninggal dunia pun juga rasanya sudah tenang banget. Kenapa? Kita sudah di hadapan Tuhan bertanggung jawab bahwa kita membawa anak-anak kita kepada iman. Kita jangan hanya berpikir kuku udah panjang, rambut udah panjang, sekolah mau sekolah kota mana, luar negeri mana. Tapi gini, apalagi orang tua yang akan sekolahkan anaknya ya, misalnya beda kota gitu, atau masuk asrama, jangan lepaskan anakmu jauh daripadamu ya, sebelum anak-anak kita falling in love with Jesus. Jangan membiarkan anakmu pergi merantau, atau jauh, atau keluar dari rumah, atau jauh dari Anda, atau di asrama, atau kos, atau apa, sebelum anakmu jatuh cinta sama Yesus. Kalau anak-anak kita udah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, percayalah, dia akan punya standar surgawi. Kalau dia laki-laki, dia akan memilih pasangan hidup, teman dekatnya wanita, pasti standarnya surgawi. Ya. Jadi yang paling penting, tidak usah Anda paksa-paksa anakmu harus pintar dahulu, tapi biarkan dia jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Kalau dia jatuh cinta sama Tuhan Yesus, dia menghormati orang tuanya. Dia tahu batasan-batasannya, pergaulannya, lingkungannya, jam pulang malamnya, siapa temannya, dia akan tahu. Karena anak
atau seseorang yang jatuh cinta, suka akan perintah-perintahnya, perintah Tuhan Yesus, mereka mempunyai standar surgawi. Ya. Jadi bahagia orang benar itu dia melihat anak-anaknya, amin, amin, tidak sakit-sakit, sehat-sehat semuanya, amin. Bahagia orang benar itu melihat anaknya jatuh cinta dengan Tuhan. Bahagia orang benar itu melihat dia juga kecanduan dengan firman Tuhan. Saudara punya nggak menu makanan yang suka gitu? Seperti kalau kami ini dari Sulawesi ya, ada namanya palomara, ya. Ada desertnya pisang hijau, pisang epe gitu ya. Suka rasanya kalau di sebuah tempat kami makan di kantin, di depot, di mana, di warung gitu ya. Ya, tempat kuliner ada itu pesan itu. Yes. Bahagia orang benar kalau kita suka akan perintah-perintahnya. Maka orang benar ini akan mewariskan pohon yang baik. Orang benar akan mewariskan keturunan yang benar, semakin memuliakan Tuhan. Bahkan di ayat yang kedua dari Mazmur 112 ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Pastor Andy mau putuskan saat ini. Anda kalau tahu ada kerabat yang membutuhkan doa ini, share doa ini. Saat ini Pastor Andy putuskan setiap kondisi anak Anda yang mungkin, maaf ya, lemah lembut itu beda sama lemah gemulai. Anak cucu orang benar tidak sakit, tidak cacat, dan juga tidak letoy-letoy, tidak lembeng-lembeng. Anak cucu orang benar itu adalah perkasa. Laki-laki yang tulen, wanita yang lemah lembut. Saya putuskan setiap kutuk itu, bahwa orang benar, anak-anaknya itu perkasa, tidak lemah, tidak gay, tidak lesbi. Saya putuskan. Setiap pemirsa dan pendengar yang saat ini menonton, saya putuskan setiap roh-roh itu dalam nama Yesus. Anak-anakmu hari ini disembuhkan. Anak-anakmu hari ini normal. Dan saya percaya, saya mengajak Bapak Ibu mempercayai firman Tuhan, bahwa anak cucu orang benar perkasa, menjadi berkat di bumi, menjadi juara-juara di akademis. Di tempat mereka ada, mereka menjadi terang, berkat dan teladan. Anak cucu Anda bahagia orang benar, perkasa di bumi, amin, dan menjadi ahli waris surgawi, amin. Anakmu tidak kena kutuk, anakmu diberkati, anakmu tidak sakit-sakitan. Saat engkau mengajarkan sebuah, begini Bapak Ibu, sesuatu menjadi terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mengajar, membiasakan anak kita memperdengarkan sabda Tuhan, maka dia akan terbiasa mendengar sabda Tuhan. Telinganya itu tidak tahan mendengar hal-hal duniawi, gosip, ngomongin orang, kata-kata yang busuk, buruk, negatif. Dia gak tahan. Karena seseorang itu terbentuk dari apa yang biasa dilakukan setiap hari. Semisal Bapak Ibu
bawa kendaraannya. Karena tiap hari bawa kendaraan itu, akhirnya engkau terbiasa. Jadi kita perlu mengajarkan, mewariskan sebuah kehidupan kepada anak-anak kita, suka akan sabda Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Angkatan orang benar pasti diberkati. Angkatan orang percaya pasti diberkati. Ya, termasuk cucu-cucu Bapak Ibu. Anak cucu orang benar pasti diberkati. Pasti diberkati, saudaraku. Ya, Tuhan tidak merancangkan kutuk, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan Yesus, Tuhanku, Dia memberikan hari esokmu yang penuh harapan. Tuhan Yesus menuntun jalan orang kepada terang yang ajaib. Ayat 3. Ya, keluarga-keluarga, Bapak Ibu sekalian, orang-orang benar, orang percaya dimanapun berada. Kata-kata keluarga adalah surgaku. Itu bisa kita mendapat rema dari ayat yang ketiga. Dari Mazmur 112 ya. Bahagia orang benar adalah harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kalau Bapak Ibu, seorang suami, lihat istrimu. Istrimu itu diteguhkan dalam kitab Amsal ya. Istrimu itu lebih daripada permata. Jadi istri kita itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita ini orang benar ribut hanya gara-gara istilahnya saya mau pergi cari uang. Lalu, kamu tahu nggak, saya cari uang itu demi kamu. Saya perlu cari uang, saya perlu cari apa ya? Cari berkat di luar untuk memberkati kamu. Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga, orang percaya, di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 dan seterusnya berkata bahwa ketika ada unity, Bapak Ibu, ada kesatuan hati, di situ berkat-berkat dicurahkan. Ya. Jangan kita melepaskan yang lebih berharga, sangat berharga, bukan hanya sekedar harga yang fana. Tuhan bilang loh, harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang benar. Jangan kau melihat hartamu itu mesti punya televisi yang mewah, sofa yang mewah. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi, amin, 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 harta dan kekayaan itu anak cucumu sehat-sehat, amin. Suami istri rukun-rukun, amin. Jangan engkau pecah, jangan engkau cekcok hanya gara-gara pergi mencari upah harian. Itu tidak sebanding dengan hartamu yang Tuhan kasih di dalam rumahmu. Jadi saudara-saudara, kalau mau pergi mencari nafkah, ya jangan sampai terjadi perpecahan. Rupiah yang kita dapatkan setiap hari itu tidak bisa melebihi nilainya daripada harta yang ada Tuhan kasih. Jangan cari apa yang Tuhan sudah sediakan. Kita kadang suka keluar daripada apa yang koridor Tuhan sudah siapkan. Seperti tadi kitab Mazmur 133 ayat 1 dan seterusnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya kalau keluarga, saudara-saudara seiman, orang-orang benar ini hidup rukun bersama, unity. Sebab apa? Di dalam kesatuan hati, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi kalau kita kesatuan hati, itu akan mendatangkan atau diturunkan berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita ini pergi mencari yang Tuhan sudah sediakan. Berkat Tuhan jadikan kaya, saudara-saudara. Kata susah payah tidak menambahinya, ya ini tadi. Jangan mencari berkat atau sesuatu yang sudah tersedia. Kalaupun kita bekerja, karena kita manusia, punya tanggung jawab.
Tetapi yang paling utama, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Pastor, saya kesulitan uang. Bapak Ibu, pastor hamba Tuhan juga mengalami hal itu. Tetapi tidak mengurangi nilai daripada firman Tuhan yang kita harus hidupin. Mari kita junjung firman Tuhan lebih daripada sekedar pergumulan hidup yang ada hari-hari berganti. Mari kita junjung tinggi firman Tuhan lebih daripada sekedar keresahan hati atau masalah-masalah yang kita hadapi. Bahagia orang benar itu ada di rumah, Bapak Ibu. Jadi, berapapun nilai uang yang engkau bawa pulang, tapi kalau engkau menyakiti anak, istri, suami, berantem, tidak unity, itu tidak sebanding. Tapi sekecil bagaimanapun value rupiah yang kau bawa pulang, tapi keluargamu dan surgamu, TOP BGT banget deh. Karena Tuhan sedang mengingatkan kita, mengajar kita, yuk sama-sama, bahwa harta dan kekayaan bukan Tuhan larang untuk kita mencarinya. Karena orang-orang benar di dalam Bible banyak sangat diberkati. Tetapi yang utama bahwa begini Bapak Ibu, kita bukanlah orang-orang yang secara finansial barangkali melimpah, tapi anak kita sakit-sakitan. Kalau ada hari ini, free in Jesus name. Kita juga bukan orang yang mungkin punya banyak harta berkelimpahannya. Atau kita bukan orang yang memiliki orang tua, punya banyak mobil, tapi setiap hari kita ngantarnya pakai ambulans. Kalau itu ada hari ini, free in Jesus name. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahagia orang benar, suka firman Tuhan. Anak cucunya itu perkasa, tidak lembeng-lembeng, tidak loyo-loyo, tidak cacat. Kalau yang mendengar hari ini ada divonis dokter medis cacat, pastor mendoakan. Perfect in Jesus name. Anda sedang terima. Barangkali dia lahir, maaf, tulangnya bengkok. Setiap orang tua, Bapak Ibu, Tuhan memberikan otoritas untuk anaknya. Maka kalau seumpama ilustrasi saya, kalau ada yang betul ya, mohon maaf ya, ini tidak disengaja, tetapi semisal ada anak lahir tulangnya bengkok atau sesuatu yang tidak umum, orang tua, khususnya ibu-ibu ya, kandunganmu itu diberkati. Dan saat diberkati dengan benih buah hati dalam keluargamu, Tuhan menaruh otoritas di tangan Anda, di mulut Anda. Kalau misalnya menurut vonis dokter dia ada kelainan, misalnya jantung, Bapak Ibu, di tanganmu, orang tua ya, Bapak Ibu, Tuhan tidak menitip atau memberi anak kepadamu tanpa disertai kuasa. Maka hati-hati gunakan mulut kita, hati-hati kita merawat anak kita karena ada kuasa. Semisal ada Bapak Ibu yang nonton ini, anakmu divonis jantung bocor, jangan berputus asa. Dan juga janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tanganmu diberkati Tuhan. Engkau bisa taruh tangan. Dalam nama Yesus, jantung ini normal. Dalam nama Yesus, tulang anak saya normal. Yang bengkok, ucapkan. Dalam nama Yesus, tulangnya normal. Dalam nama Yesus, yang tidak bisa bergerak normal, kaku, sakit, bengkok, dalam nama Yesus, normal.
Dalam nama Yesus yang tidak bisa diangkat, sakit, dalam nama Yesus bisa diangkat dengan mudah. Jadi Bapak Ibu, tangkap satu rema ini bahwa orang tua dipercaya anak dalam keluarga tidak semata-mata itu menjadi buah hati dari persetubuhan Anda, tapi Tuhan memberkati. Makanya Pastor arahkannya sebelum pandemik ini, banyak orang-orang yang misalnya pemuda-pemudi sejoli pasangan itu mau menikah. Pastor arahkan, kamu tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu jor-joran, apalagi habis uang ratusan juta sampai miliar. Tidak usah. Yang paling penting dan utama, kamu di hadapan Tuhan diberkati. Itu yang paling utama. Yang paling penting dalam keluarga itu diberkati Tuhan. Makanya Pastor sampaikan juga Bapak Ibu hari ini yang masih kumpul kebo, jangan pikir nanti kumpul-kumpul uang terus nanti mau pesta-pesta. Ditanya, "Yo belum nikah tapi sudah tinggal serumah?" "Iya Jo, iya No, iya Pak. Apa? Belum ada uang, kita mau acaraan, mau masak-masak, makan-makan, ada uang." Jangan, saudaraku. Bukan itu. Yang paling penting adalah hubungan Anda diberkati. Supaya apa? Supaya waktu ibu atau istri hamil diberkati. Ya, kalau Bapak Ibu di kota dimanapun kau berada, kalau pastor sih tidak menerima ya. Tapi kalau saudara terberkati firman Tuhan ini dan engkau merasa hubungan belum diberkati, segera datangi gereja lokal di mana Bapak Ibu beribadah. Banyak pelayanan hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu. Ya, yang paling penting itu berkat Tuhan. Bahagia orang benar adalah mereka menghidupi berkat Tuhan. Suka sekali, suka banget perintah-perintahnya. Dia akan melihat anak cucunya itu sebagai warisan iman gitu loh. Jadi dia akan mewariskan iman. Mewariskan perusahaan yang banyak, uang yang banyak, itu bagus aja. Tapi kita perlu yang utama dan terutama, wariskan iman. Ini bahagia orang benar. Dan kalau saudara-saudara, ini pastor closing statement saya di sini ya. Kalau engkau setiap hari mengeluh atas apa yang kau alami hari ini, mungkin dengan kebenaran ini akan membuatmu bersyukur. Anda orang benar. Kalaupun hari ini orang benar mengalami sebuah, ya barangkali engkau sedang menangis ya, atau ada pergumulannya. Bapak Ibu sekalian, dengarkan kabar baik ini. Keberadaanmu hari ini atau keadaanmu hari ini, kan setiap hari silih berganti. Keadaanmu hari ini tidak mengubah status sebagai orang benar. Amin. Ilustrasi saja ya, saudara-saudara, apa yang kau alami hari ini tidak mengubah statusmu orang benar. Dan jalan hidup orang benar tidak akan terpuruk, tetapi semakin hari semakin terang benderang. Orang benar berjalan tidak letih, tidak lesu, tidak lelah, tetapi kekuatannya diperbaharui setiap hari. Jadi saudara-saudara, orang benar, kalau engkau alami hari pergumulan hidup, anggap saja ya, pastor kasih ilustrasi ini, wajahmu sedang berjerawat. Tapi jangan khawatir, orang benar sekalipun berjerawat wajahnya tetap handsome, tetap beautiful. Kenapa? Karena kulihat di wajahmu ada kemuliaan Rajaku. Kiranya berkat bahagia orang benar ini memberkati Bapak Ibu, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak, cucu, cicit, buyut. Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir untuk darahmu dan darah anak-anakmu. Kesemua mengalir atas hidupmu dan keluarga besarmu. Bapak Ibu, orang benar tidak mewariskan penyakit. Bapak Ibu
tidak mewariskan sakit gula, diabetes kepada anak cucumu. Bapak Ibu mewariskan warisan iman, warisan orang benar, warisan kebahagiaan. In Jesus' name, I pray to the Lord. Dan orang-orang sakit, saya memberkati tubuhmu. Aliran-aliran kesembuhan menjamah tubuh orang-orang sakit. Touch. Orang sakit semuanya, angkat tangan. Anda bisa lihat di layar kaca, bisa sendekan telinga Anda yang dengar di voice. Orang-orang sakit, ini doa bagi Anda. Touch. You ready? More I pray. Touch. In Jesus' name, diberkatilah tubuhmu, kesehatan, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus mengalir. Amin. Kabar luar biasanya, setiap hari lewat channel ini banyak kesaksian kesembuhan. Dan juga di dalam keadaanmu yang sedang sakit hari ini, jangan kamu ragu untuk berdoa. Karena doa masih menyembuhkan orang sakit sampai hari ini. Bahagia orang benar. Amin, amin, amin. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.